akbar. Walillahil hamd. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kama qala Allah ta'ala fi kitabih karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang salat Id yang terhormat, hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan salat dan kemudian melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban adalah pelaksanaan sunnah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim dan Muhammad SAW adalah biarang Nabi yang ditetapkan oleh Allah sebagai suri teladan bagi orang-orang yang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh benar-benar ada suri teladan baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya, ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Surat Al-Mubadilah ayat 4. Teladan Nabi Ibrahim adalah keteguhan dalam berpegang kepada tauhid dan pengorbanannya yang sangat besar. Berpegang teguh kepada tauhid berarti berani mengatakan tidak kepada kezaliman, menolak penyembahan berhala, menjadikan Ibrahim ditangkap oleh penguasa dan dihukum bakar. Jika di masa Ibrahim yang disebut berhala atau tauhid adalah patung dari batu atau kayu yang disembah rakyat negeri Ur di Babilonia, sedangkan berhala-berhala yang bermunculan di masa sekarang ini diantaranya adalah nepotisme, mendahulukan kepentingan kerabat dan keluarga dalam urusan publik, membiarkan bahkan memfasilitasi anak, keponakan, ipar menduduki jabatan-jabatan publik tanpa terlebih dahulu melalui uji kepatutan dan kelayakan, sungguh merupakan tindakan yang tidak terpuji. Di negeri ini berhala nepotisme atau yang lebih populer dengan political dynasty sedang menjadi tren, bahkan ada yang mengatakannya sebagai Asian value, nilai-nilai Asia. Berhala yang lain adalah feudalisme. Di zaman ketika kita menganut asas demokrasi, ternyata muncul semangat feudalisme. Di saat sistem monarki lama-kelamaan makin pudar, di negeri ini semakin banyak bermunculan tokoh yang mengaku keturunan Nabi, keturunan orang alim dengan gelar dan panggilan tertentu. Apalagi menjelang pilkada, di banyak tokoh yang namanya di depannya itu menggunakan gelar-gelar tertentu yang menunjukkan jiwa feudalisme. Padahal kita sudah diingatkan bahwa asyaraf bil adab la bin nasab. Kemuliaan itu adalah karena ilmu dan akhlak, bukan karena keturunan. Dengan mengaku itu sebagai keturunan tokoh, bahkan Nabi, mereka berharap mendapatkan penghormatan dari masyarakat yang berdampak pada naiknya kehidupan ekonomi mereka. Nah, Nabi Ibrahim melawan berhala. Dan berhala yang dilawan oleh Ibrahim
adalah patung-patung yang dijadikan sesembahan. Patung-patung itu dan pemaknaannya dibuat oleh Raja Namrud dari Babilonia. Kemudian Raja Namrud ini dengan seenaknya melakukan korupsi dan memerkosa hak asasi manusia. Tidak ada yang berani menentang raja, karena sang raja adalah pelindung berhala-berhala yang disucikan. Menolak berhala berarti tindakan subversif. Itulah yang dilawan oleh Ibrahim alaihissalam. Ibrahim pula yang menantikan praktek pengorbanan manusia sebagai persembahan kepada para dewa. Maka kurban Ibrahim diganti dengan seekor domba. Walaupun kurbannya adalah seekor domba, namun dalam hati Ibrahim alaihissalam, demi zat yang sangat tinggi, apapun siap ia korbankan, walau harus mengorbankan anaknya sendiri, Ismail. Sejak masa Nabi Ibrahim itu, maka tidak ada lagi pembunuhan manusia yang mengatasnamakan Tuhan. Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Allah bukanlah Tuhan yang haus darah. Maka tidak boleh lagi ada manusia yang dikorbankan. Namun pada sidang sholat Id yang terhormat, hingga zaman modern, praktek pengorbanan manusia, mengorbankan manusia demi kejayaan agama dan bangsa tetap berjalan. Bangsa Aztec di Meksiko membangun piramida yang digunakan sebagai altar persembahan manusia untuk dewa matahari. Mereka berharap bahwa dengan memberikan korban manusia, maka pertanian akan berlimpah dan kerajaan mereka menjadi kuat. Maka bangsa Aztec kemudian membangun piramida korban manusia di tengah hutan Amazon, bukan hutan Kalimantan. Bangsa Amerika atas nama demokrasi dan kapitalisme mengorbankan bangsa Irak, membunuh anak-anak Irak serta membantai kaum perempuan di Afghanistan. Semua itu adalah demi kejayaan bernama Amerika. MAGA, Make America Great Again. Caranya adalah dengan menumpahkan darah rakyat Irak, darah rakyat Afghanistan. Dan tim Israel Raya, Netanyahu dan pemerintahannya membantai warga Palestina di Gaza, membiarkan anak-anak dan bayi mati kelaparan. Semua dikorbankan demi berhala mereka yang bernama Zionisme. Tidak ada yang berani menentang berhala-berhala itu, baik itu nepotisme, feodalisme, Amerikanisme, ataupun Zionisme. Maka kita butuh Ibrahim baru yang siap merobohkan dan menghancurkan berhala-berhala tersebut, siap dicaci maki di medsos, dan siap mengorbankan nyawa walau harus dibakar hidup-hidup, dan juga siap mengorbankan anak sendiri. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyiapkan generasi penerusnya? Ibrahim ingin agar keturunannya menjadi pejuang seperti dirinya, yang tangguh dan tidak silau dengan gemerlap dunia. Untuk itu Nabi Ibrahim berdoa untuk menjadikan negerinya itu aman dan penduduknya berani menentang kemusyrikan. Wa idh qala Ibrahim rabbi ta'ala hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah terhadap berhala-berhala. Nabi Ibrahim berdoa agar negerinya menjadi negeri yang aman. Negerinya tidak dikuasai oleh investor asing, negerinya tidak dikuasai oleh para koruptor, dan yang lebih penting lagi adalah agar anak keturunannya tidak menjadi pemuja harta dan kekuasaan. Jika masyarakat sudah memuja kekayaan dan senang berdekat-dekatan dengan penguasa, serta mengabaikan mereka yang miskin dan terpinggirkan, maka itu adalah tanda keberangkutan moral.
Di sini dibutuhkan pendidikan yang baik untuk anak-anak generasi muda kita. Pendidikan agama harus mampu membuat anak berpikir kritis, termasuk kritis terhadap ajaran agamanya sendiri. Maka nalar anak ini harus diasah dengan latihan berpikir dan tidak dijejali dengan hafalan. Sungguh memprihatinkan, banyak sekolah-sekolah Islam yang menekankan kepada hafalan. Anak-anak kita banyak yang hafal Quran namun tidak tahu artinya. Padahal perintah dalam Al-Quran adalah iqra, membaca. Dan membaca adalah upaya untuk memahami. To read is to comprehend. Maka pendidikan harus menjadikan anak kita ini tertanam dalam diri mereka itu memapakkan kreatif, komunikatif, kolaboratif, mampu bekerja sama, kemudian kritis dalam berpikir. Kemudian doa Nabi Ibrahim yang kedua adalah bagaimana agar anak-anaknya itu menegakkan sholat, negeri yang didiami berlimpah rezeki berupa buah-buahan, dan seluruh umat manusia tertarik dan mencintai negeri tersebut. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, yang berada di sisi rumahmu Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, semua itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikan hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Sidang sholat Id yang berhormat, Mekah adalah tanah yang bagus. Tidak ada sungai mengalir di sana. Namun Nabi Ibrahim memohon pada Allah agar penduduknya dilimpahi buah-buahan. Allah mengabulkan doa Ibrahim. Caranya adalah dengan membangun Ka'bah, membangun tempat ibadah, dan memanggil seluruh umat manusia sehingga ribuan orang berdatangan setiap saat. Maka jika sebuah negeri ingin berlimpah rezekinya, maka tentu saja warganya harus ramah. Jika sebuah kota ingin rapi, ingin mendapatkan rezeki dari wisata dengan banyaknya kunjungan manusia, maka kota itu harus rapi dan bersih, serta tidak banyak pungutan di lokasi-lokasi wisata. Yang ketiga adalah doa Nabi Ibrahim untuk memohonkan ampun kepada kedua bapak ibu serta orang-orang yang beriman. Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku, dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan. Maka sidang sholat itu yang terhormat, mari kita berdoa untuk orang tua kita. Bukan hanya dengan doa yang berupa ucapan saja, tapi dengan doa, yaitu dengan menjadikan diri kita orang-orang yang soleh, selalu mengucapkan yang benar dan bertindak dengan benar. Kita juga harus berusaha agar di dalam diri kita, di dalam hati kita, tidak ada kedengkian kepada sama orang beriman, orang-orang yang beriman. Untuk itu, di akhir khutbah ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita. Semoga Allah menumbuhkan jiwa pengorbanan dan perjuangan dalam diri kita. Dan semoga Allah menolong umat manusia, baik yang ada di Gaza, yang ada di Rohingya, maupun yang ada di negeri-negeri yang lain. Dan negeri kita ini semoga dijadikan oleh Allah menjadi negeri yang aman, damai, dan makmur. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa dhabatan qabla al-maut wa rahatan ba'da al-maut. Hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat wa ya ghafiru dhunubi wal khati'at. Allahumma ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min at-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa aslih wulat al-muslimin wa wafiqhum fil 'amali bima fihi salah al-islam wal muslimin. Allahumma ahlik al-kafarata wal mubtada'ata wal musyrikin was sahyunin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa masik jam'ahum wa silsil aqdamahum wa alqi fi qulubihim ru'ba innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.